Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam acara yang sudah tentunya dinanti-nanti oleh kita semua para pemirsa di manapun Anda berada di podcast pendidikan keluarga negara. Tepuk tangan semuanya. Baiklah para hadirin sekalian, para penonton yang setia menonton podcast kami dan juga mendengarkan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membawakan segmen yang tentunya sangat sekali ditunggu-tunggu dan tentunya sangat sekali berisi dan bermanfaat bagi keluarga negaraan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang berbahagia. Baiklah, dan di samping saya ada narasumber yang tentunya sudah ahli dalam pembicaraan kita pada malam ini, yakni ada Bapak Amir. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya sendiri Amir Arifah Firdaus. Kembalikan lagi kepada moderator. Oke. Untuk singkat cerita, Bapak Amir ini adalah seorang mahasiswa aktif di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan sekarang sedang melaksanakan program sarjananya di pendidikan bahasa Arab. Bukankah begitu Bapak Amir? Betul. Betul, oke. Dan langsung saja kepada pembahasan kita pada malam hari ini, yakni good governance. Baiklah, langsung saja. Jadi seperti ini Bapak Amir, terkait apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, yakni ada beberapa pertanyaan dari netizen yang tentunya ingin disampaikan kepada Bapak Amir selaku ahli dalam pendidikan keluarga negaraan dan juga tentunya sudah melaksanakan beberapa penelitian terkait yang namanya good governance seperti itu Bapak Amir. Jadi langsung saja pertanyaan pertama, yakni berkaitan dengan pengenalan dan juga tantangan dari good governance itu sendiri atau pelayanan publik. Sebetulnya Bapak Amir, apa yang Anda pikir tentang pelayanan publik di Indonesia saat ini, Bapak Amir? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Sebetulnya pelayanan publik di Indonesia ini sangat banyak, baik berupa dari administrasi publik, administrasi keamanan, pelayanan publik berupa kesehatan, pendidikan, ataupun infrastruktur. Saya sebutkan contohnya satu persatu. Mungkin dari yang pertama itu ada pelayanan publik berupa pendidikan yang mana ada dari tingkat sekolah dasar, menengah, sampai ke tingkat atas juga ada. Kemudian juga dari kesehatan misalnya klinik, puskesmas, dan rumah sakit umum yang ada di daerah-daerah tertentu. Kemudian juga dari infrastruktur seperti jalan-jalan di Indonesia. Itu sudah baik seperti yang kita lihat. Namun ada juga beberapa tantangan yang kita hadapi saat ini. Bahkan ada yang belum baik, belum menyebar secara rata ke daerah-daerah di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin itu yang perlu kita hadapi saat ini, yaitu untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan publik tersebut. Entah itu dari tentara, itu bagian keamanan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, berarti sebetulnya pelayanan publik di Indonesia ini bisa dibilang memiliki sebuah sistem yang komprehensif dan meluas secara seperti itu ya. Akan tetapi tidak luput dari yang namanya kekurangan, betul seperti itu Bapak Amir? Nah, betul sekali seperti itu ya mungkin. Dan sudah kita rasakan bersama mungkin ya para warga hadirin sekalian dimanapun Anda berada yang mendengarkan podcast ini, bahwasannya pelayanan publik di Indonesia itu bisa dibilang secara komprehensif, secara meluas semuanya terdapat. Akan tetapi terkait dengan baik, efektif atau tidaknya itu tidak merata secara keseluruhan. Betul seperti itu Bapak Amir? Baiklah seperti itu. Dan tentunya timbul juga pertanyaan dari netizen. Sebetulnya apa saja yang menjadi tantangan pelayanan publik di Indonesia saat ini Bapak Amir? Seperti itu. Jadi seperti ini. Pelayanan publik di Indonesia itu kan tadi sudah dijelaskan. Ini secara komprehensif dan merata ke seluruh Indonesia. Namun pada kenyataannya
di Indonesia itu mungkin yang merata itu hanya di perkotaan saja, belum merata ke desa-desa pelosok, bahkan yang ada di Papua sekalipun. Nah, itu sangat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap orang-orang pelosok tersebut. Itu juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Ya. Betul sekali ya, seperti yang kita rasakan saat ini, bahwasannya terdapat banyak wilayah di Indonesia mungkin karena terlalu jauh ataupun terkendala transportasi atau mungkin kurangnya persiapan pemerintah akan menghadapi hal tersebut menjadi sesuatu yang terjadi kesenjangan pelayanan di sini ya. Oke, seperti itu. Dan juga baiklah, kita menuju pertanyaan selanjutnya Bapak Amir dari netizen yang berbahagia, yakni bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia berdasarkan perspektif Bapak Amir sendiri selaku ahli dalam government, dalam apa tadi, good governance, seperti itu. Baik, untuk meningkatkan pelayanan sendiri tersebut dimulai dari diri kita sendiri. Kita ini sebagai apa? Nah, kita posisinya sebagai sumber daya manusia. Jadi, untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut, kita mulai dulu dari manusianya itu sendiri. Kalau manusianya sudah bagus, maka itu dapat menyebar luas ke seluruh di Indonesia. Jadi, yang paling utama itu adalah memperbaiki sumber daya manusia terlebih dahulu. Maka, insya Allah pelayanan publiknya juga akan bagus, seperti itu. Betul sekali Bapak Amir ya. Ya seperti itu, berdasarkan apa yang disampaikan oleh ahli kita, berdasarkan good governance ini, dari sumber daya manusia sendiri itu harus benar